jangan di skip videonya, tonton terus ya. Dadah! Oke, mari kita mulai tutorialnya. Yang pertama, kita buka Excel terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan Excel tahun 2020. Kemudian, setelah muncul tampilan awal, kita buka blank workbook. Kita akan membuat table dan mencoba memberikan border pada table. Yang pertama, kita buat tabelnya terlebih dahulu. Di sini saya memberikan contoh table daftar barang X tiap tahun. Setelah selesai membuat table, langkah selanjutnya adalah memberikan border. Caranya, blok sel A2 sampai dengan D9, kemudian pilih border pada menu home, lalu pilih all border. Maka tampilannya akan seperti ini. Setelah memberikan border, selanjutnya kita akan memberikan shading pada table. Caranya, blok sel yang diinginkan. Di sini saya memblok sel A2 sampai dengan D2. Kemudian pilih fill color pada menu home. Lalu pilih warna yang diinginkan. Di sini saya menggunakan warna hijau, maka tampilannya akan seperti ini. Setelah itu, kita bisa atur posisi teks dalam range atau cell. Caranya, blok sel yang diinginkan, kemudian pilih align right untuk rata kanan, align left untuk rata kiri, atau center untuk rata tengah. Kemudian kita akan mencoba mengganti angka dengan format mata uang. Caranya, blok sel yang diinginkan. Di sini saya menggunakan sel C3 sampai dengan C9. Kemudian pilih accounting pada menu home. Kemudian di sini banyak pilihan mata uang. Tapi saya di sini menggunakan mata uang rupiah. Maka tampilannya akan seperti ini. Selanjutnya kita akan menggabungkan sel dan langsung mengatur posisi data di tengah sel yang telah digabungkan. Caranya, blok sel yang diinginkan. Di sini saya memblok A1 sampai D1, kemudian pilih merge and center pada menu home. Maka tampilannya akan seperti ini. Untuk mencari total nilai, maka masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok C6 sampai dengan C13, pada kolom absensi, tutup kurung, enter. Pada kolom tugas, masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok D6 sampai dengan D13, tutup kurung, enter. Pada kolom UTS, masukkan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok E6 sampai dengan E13, tutup kurung, enter. Selanjutnya, masukkan rumus kembali, sama dengan sum, buka kurung, blok F6 sampai dengan F13 pada kolom UAS, tutup kurung, enter. Untuk mencari rumus nilai akhir adalah dengan menggunakan rumus sama dengan sum, buka kurung, blok C6 sampai dengan F6, tutup kurung, enter. Untuk mencari nilai rata-rata, masukkan rumus sama dengan average, buka kurung, blok C6 sampai dengan C13 pada kolom absensi, tutup kurung, enter. Lalu, pada kolom tugas, masukkan rumus sama dengan average, buka kurung, D6, di blok sampai dengan D13, tutup kurung, enter. Pada kolom UTS, masukkan rumus
sama dengan average, buka kurung, blok E6 sampai dengan E13, tutup kurung, enter. Selanjutnya pada kolom UTS, masukkan rumus sama dengan average, buka kurung, blok F6 sampai dengan F13, tutup kurung, enter. Lalu untuk nilai akhir, masukkan rumus sama dengan average, buka kurung, blok C7 sampai dengan F7, tutup kurung, enter. Nilai tertinggi rumusnya sama dengan max, buka kurung, blok dari kolom C6 sampai C13 di kolom absensi, tutup kurung, lalu enter. Untuk kolom tugas yaitu sama dengan max, buka kurung, blok kolom D6 sampai D13, tutup kurung, lalu enter. Untuk nilai UTS yaitu sama dengan max, buka kurung, blok dari kolom E6 sampai E13 di kolom UTS, lalu tutup kurung, enter. Untuk UAS yaitu sama dengan max, buka kurung, blok kolom F6 sampai F13, tutup kurung, lalu enter. Dan untuk nilai akhir yaitu sama dengan max, buka kurung, blok kolom G6 sampai G13, tutup kurung, lalu enter. Selanjutnya di sini kita akan mencari nilai terendah dari seluruh komponen nilai, yaitu kita menggunakan rumus min, di mana sama dengan min, buka kurung, blok seluruh data yang diperlukan, lalu tutup kurung. Nah, untuk tugas juga sama, kita menggunakan rumus sama dengan min, buka kurung, blok seluruh komponen nilai yang dibutuhkan, lalu selanjutnya tutup kurung. Nah, nanti hasilnya akan terlihat yaitu 10. Untuk komponen nilai UTS juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan min, buka kurung, blok seluruh data yang diperlukan, lalu tutup kurung. Nah, selanjutnya untuk nilai komponen UAS yaitu menggunakan rumus yang sama dengan min, buka kurung, masukkan seluruh komponen yang dibutuhkan, nilai komponen yang dibutuhkan, lalu tutup kurung. Selanjutnya untuk nilai akhir kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan min, buka kurung, blok seluruh komponen nilai yang dibutuhkan, lalu tutup kurung. Dan akan terlihat hasilnya yaitu 74. Nah, untuk nilai terbanyak kita menggunakan rumus mode, dimana sama dengan mode, buka kurung, blok seluruh komponen nilai yang dibutuhkan, lalu tutup kurung. Untuk komponen nilai tugas kita juga menggunakan rumus sama dengan mode, buka kurung, blok seluruh data yang diperlukan, selanjutnya tutup kurung, dan hasilnya akan terlihat yaitu 20. Untuk komponen nilai UTS kita juga menggunakan rumus sama dengan mode, buka kurung, blok seluruh komponen nilai yang dibutuhkan, lalu tutup kurung. Untuk komponen nilai UAS kita juga menggunakan rumus yang sama, yaitu sama dengan mode, buka kurung, blok seluruh nilai yang digunakan, kita blok dari F6 sampai F13, lalu tutup kurung, dan hasilnya sama dengan 40. Selanjutnya untuk nilai akhir kita juga menggunakan rumus sama dengan mode, di blok ya dari G6 sampai ke G13, lalu tutup kurung. Dan selanjutnya kita akan mencari jumlah mahasiswa. Untuk mencari jumlah mahasiswa, kita akan menggunakan rumus count. Masukkan rumus count di kolom C19, yaitu sama dengan count, buka kurung, lalu blok dari C6 sampai dengan C13, lalu tutup kurung, lalu enter. Maka akan terlihat hasil dari jumlah mahasiswa tersebut ada 8. Jika sudah selesai, jangan lupa untuk menyimpan file yang telah dibuat. Caranya yaitu dengan mengklik file, lalu klik save, lalu pilih dokumen di mana file tersebut akan disimpan. Jika sudah, jangan lupa untuk memberi nama file tersebut sesuai dengan yang dibutuhkan. Lalu klik OK. Sekian video tutorial rumus dasar Microsoft Excel dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.